لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. Apabila kita lihat, arahkan pandangan kita ke Ka'bah, ada satu miracle, keajaiban yang terkandung di dalam Ka'bah tersebut. صلوا على محمد صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di channel Info Umat Nabi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi keluasan berpikir, dijadikan asbab manfaat bagi saudara-saudara kita yang lain dan bagi makhluk seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lihat, arahkan pandangan kita ke Ka'bah, ada satu miracle, keajaiban yang terkandung di dalam Ka'bah tersebut. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah suatu yang menakjubkan, amazing. Hadirin, Ka'bah, Sayyidina Umar pernah berkata kepada Hajarul Aswad, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, aku tidak sudi mencium kamu. Jadi artinya apa? Ka'bah adalah sebuah bangunan yang biasa sebenarnya, cuman ada apa dengan negeri Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Apabila sholat berjamaah, maka tidak sesuatu yang aneh, karena di seluruh dunia ada sholat berjamaah. Apabila lihat amalan-amalnya sama, di Indonesia juga sama. Tapi ada satu amal yang ada di Ka'bah, itu adalah tawaf, berkeliling Ka'bah. Itu kalau kita ada buka channel live streaming di Ka'bah, itu setiap saat selalu ada yang tawaf. Nah, kata alim ulama, ini adalah satu power yang kuat, satu magnet amal yang bisa menarik manusia dari seluruh dunia untuk datang ke Ka'bah. Tawaf itulah satu amal yang khas yang tidak ada di dunia manapun kecuali di Ka'bah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan amal tawaf ini khas daripada amalan haji. Kalau tidak ada tawafnya, itu tidak ada khasnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama kita bagi tahu, di dalam kehidupan beragama, di dalam amal agama, ada pusaka amal Rasulullah SAW yang power of itu amal bisa setara dengan amalan tawaf di Ka'bah. Kata ulama, amal itu adalah dakwah. Bagaimana dakwah ini sesuai dengan contoh baginda Nabi SAW. Apa metode dakwah para nabi, termasuk baginda Nabi SAW, adalah pertama, mendatangi umat, menjumpai umat setiap hari, setiap rumah, setiap orang. Nabi SAW dari pagi, siang, sore, malam itu bergerak mendatangi umat. Nabi Nuh alaihissalam bergerak mendatangi umat. Nabi Ibrahim alaihissalam bergerak mendatangi umat. Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, Rabbi Tuhanku, aku bergerak mendatangi umat siang dan malam. Falam yajid du'ai illa firara. Tidaklah menambah kepada mereka kecuali semakin lari. Itu ada satu ciri bahwa dakwahnya para nabi itu bergerak mendatangi umat.
dan kedua tidak meminta upah. In ajriya 'ala Allah, upahku hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin mulia, satu bagian amal yang missing link, terputus dalam kehidupan umat beragama Islam, orang Islam dalam menjalankan kehidupan beragama itu. Missing linknya satu ini, mata rantai amalnya hilang satu. Apa? Mendatangi umat. Sehingga ada power, kekuatan umat itu sudah hilang dalam diri umat Islam. Seperti bagaimana Nabi SAW sabdakan, umatku nanti seperti buih di lautan, jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatan sedikit. Mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasara walaupun ke lubang-lubang semut. Artinya lifestyle, cara makan, cara minum, cara berpakaian akan mengikuti apa yang diperagakan oleh orang Yahudi dan Nasara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua kekuatan yang ada pada Nabi dan para sahabat. Ini adalah tawaf dan dakwah. Kalau tawaf mendatangkan umat dari seluruh dunia. Kalau dakwah bergerak menjumpai umat setiap hari, setiap orang, setiap rumah, setiap kumpulan orang, maka mendorong orang untuk bergerak ke seluruh dunia, mentakbir bumi, menyampaikan la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apabila mata rantai amal yang putus ini kita sambung lagi, kita mulai pagi ataukah sore, kita mulai duduk berdua, bertiga, bagaimana kita buat agenda program. Pertama, kita buat musyawarah harian. Nabi dan para sahabat itu musyawarah menjadi sebuah amal, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan musyawarah ini satu surat dalam Al-Quran, Asy-Syura, saking pentingnya musyawarah. Kemudian ada program taklim, walaupun sehadis dua hadis kita buat. Kemudian tutup dengan jumpa satu orang satu rumah. Jadi 3 amal ini, musyawarah, taklim, dan kunjungan satu rumah minimal. One day one house, satu hari satu rumah. Kita buat setiap hari, istiqomah, maka Allah akan berikan kekuatan sebagaimana Allah berikan kekuatan kepada Nabi dan para sahabat. Menundukkan dunia, menjadikan dunia berkhidmat kepada orang-orang yang menjalankan kerja dakwah, menyambung mata rantai amal yang hilang. Ini yang menjadikan kekuatan para sahabat. Nahnu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar mengatakan kita adalah satu kaum yang dimuliakan dengan Islam, yang dimuliakan dengan dakwah. Barang siapa mencari kemuliaan di luar Islam, di luar dakwah, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mulai belajar mengembalikan izzah Islam, kebangkitan Islam, kekuatan Islam dari diri kita. Minimal ada satu kawan lagi, berdua kita gerak satu hari satu rumah. Dari pergerakan sekecil dulu, nanti Allah SWT akan berikan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan kekuatan dakwah, walaupun kekuatan timur dan barat. Jadi hari-hari kita buat sebagaimana yang Nabi buat, silaturahim kepada tetangga kita satu hari, bicarakan kebesaran Allah SWT, buat dengan akhlak yang bagus, sehingga tetangga kita merasa dapat manfaat dari kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita dijadikan dakwah sebagai maksud hidup dan tujuan hidup kita. Al-haqqu min rabbik wa la takum minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah.